Ini aura krisisnya belum betul-betul belum. Halo warga, kembali lagi di channel YouTube-nya Kontras di seri video Ngegas, ngeritik negara bareng Kontras. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal bareng-bareng ngeritik negara, yakni dalam urusan Presiden Jokowi ini kayaknya dalam masa kepemimpinannya selama 6 tahun ini banyak banget ngasih PR ya, baik bareng Wapres yang lama Yusuf Kala dan Wapres yang sekarang Maruf Amin gitu. Tapi kita sampai sekarang nggak tahu sebenarnya PR ini dikerjain apa enggak sih. Kalau lo dulu inget sekolah ya kan dari SD sampai SMA wajib belajar 12 tahun nggak ngerjain PR ya, kita siap-siap disetrap gitu atau dijemur lah dan sebagainya. Nah ini gimana nih kalau Presiden Jokowi sama menteri-menterinya serta pejabat-pejabat lainnya nggak ngerjain PR, kita bisa apa ini setelah nonton video ini? Alhamdulillah dalam 5 tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan yang ada, dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan. Oke, tadi kita udah nonton video pertama Pak Jokowi yang ngomongin PR. Gue sih ngelihatnya gimana, tadi dia bilang udah banyak yang dikerjain selama periode pertama. Tapi ya nanti kita bisa lihat juga di video-video selanjutnya udah bener dikerjain apa belum. Terus tadi kalau gue ngeliat kan ini dia ngomong sama menteri-menteri lama ya, perpisahan ya, farewell dan sebagainya gitu-gitu. Kayak agak kejam sih dia bilang kalau udah mau farewell harusnya bilang makasih aja tapi masih ngingetin PR gitu. Ibarat lo lulus tapi ada tanggungan gitu. Lo mau lulus nih ujian tapi kalau mau ngambil ijazah harus nyelesain urusan-urusan lain dulu gitu. Jadi agak lucu sih kalau gue lihat di video PR pertama di farewell-nya menteri-menteri periode 2014 sampai 2019 ini ya. Dari hasil identifikasi, sinkronisasi masalah tumpang tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih. Ini menjadi Itu tadi reaksi Pak Jokowi ngomongin kekurangan data soal satu peta, itu dia nunjukin reaksi kita sih. Itu emang kelihatan banget kalau masih banyak tugas-tugas dari negara yang belum kelar ya. Coba kita lanjut, dia ngomongin apa lagi. PR kita, dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha. Oke, dia ngomong soal sengketa lahan, terus ngomong juga soal kepastian hukum. Dan akhirnya kepastian hukum yang dipilih sama Presiden Jokowi kayaknya malah mau bikin makin parah sengketa lahannya. Karena kalau teman-teman nyimak di draftnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja di pasal 121, 122, dan 127 itu akan ada pasal-pasal yang makin mengancam keberlangsungan usaha-usaha seperti pertanian, kemudian memperparah konflik agraria, terus juga memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan gitu. Jadi ya makin parah sih. Belum lama juga kan kita lihat ada ratusan loh petani dari Sumatera Utara datang ke Jakarta jalan kaki, bayangin, untuk akhirnya ngomongin soal konflik yang mereka alami bareng PT PN2 gitu, yang merupakan BUMN ya dari pemerintah di negara kita di Indonesia gitu. Jadi ya kita bisa lihat omongan Pak Jokowi di Februari, tapi jadinya apa di bulan ini gitu, di bulan Agustus tahun 2020. Sampai kemarin sudah ada 111.000 lebih kasus dengan case fatality rate 4,7%, dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8% dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Nah, tuh ngomongin PR lagi Pak Jokowi, kali ini dalam urusan penanganan COVID-19 yang emang faktanya sangat menyedihkan, teman-teman. Jadi angka kematian di Indonesia ini tertinggi lah di global ya. Bahkan kalau kita lihat juga, kalau akhirnya nih banyak nih masalahnya paling gede, tapi akhirnya kita sampai hari ini masih ngelihat bahwa kinerja pemerintah
PR yang tadi disebutin Pak Jokowi belum juga kelihatan gitu. Angka tes kita itu masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kita perlu sama-sama nih ingetin Pak Jokowi bahwa jangan cuma nunjukin masalah, tapi juga harus bisa sampai nunjukin solusi untuk bisa bikin kerja-kerja penanganan COVID-19 jadi lebih real gitu, lebih kerasa buat kita semua. Kesibukan kita dalam menghadapi pandemi ini, jangan lupakan kita juga memiliki sebuah pekerjaan besar dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan mengingatkan kembali. Oke, ini emang PR lama nih ya dari Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia soal kebakaran lahan dan hutan, karena emang selain bikin lahan-lahan kebakar, terus ada polusi asap dan sebagainya, ini nyampe ke tetangga juga kan. Pasti diomongin nih sama tetangga-tetangga kita kayak Malaysia dan juga Singapura gitu. Jadi ini jadi concern untuk akhirnya hubungan dengan negara-negara tetangga kita gitu. Tapi lagi-lagi omongan PR, tapi dilihat sama kondisi real kebijakan-kebijakannya ini nggak sinkron gitu. Kalau teman-teman juga lihat di RUU Cipta Kerja Omnibus Law, malah pemerintah dan DPR mau bikin pasal-pasal soal karhutla dan yang efeknya juga kebakaran hutan serta asap dan hal-hal buruk lainnya malah mau dipermudah tuh. Jadi hukuman si penjerat pembakar hutannya malah mau dicabut gitu nanti ke depannya. Terus juga ini kan jelas banget kalau kelihatannya soal karhutla ini sama hubungannya sama korupsi korporasi gitu. Perusahaan-perusahaan ini males untuk akhirnya ngeluarin dana untuk lingkungan dan sebagainya, jadi main bakar aja tuh hutan gitu tanpa proses yang benar dan proses yang transparan. Tapi kita lihat penanganan korupsinya lewat KPK justru diperlemah. Tahun lalu Presiden Jokowi malah ngasih undang-undang KPK yang bikin lemah. Terus kita lihat sekarang penulisnya juga kayak apa gitu. Jadi PR-nya apa, tapi dikerjain apa gitu. Kalau dulu kita ngumpulin PR jelek, dikasih nilai merah gitu sama gurunya. Bahkan ada remedial, terus ngerjain ulang. Kalau pemerintah kayaknya sih enak-enak aja ya. Ngasih PR apa tapi dikerjain apa, ya mereka sih cuan-cuan aja kayaknya nih. Artinya apa, di kementerian-kementerian, di lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Nah, dia udah nggak pakai istilah PR tapi masih terjebak sama pekerjaan harian. Ini nunjukin lagi-lagi kinerja pemerintahan masih belum optimal. Tadi ini kaitannya sama COVID dan kita lihat emang data-datanya emang semakin parah kebijakan kementerian gitu. Kita bisa lihat presiden sendiri yang akhirnya bikin keputusan buat ngelebur Satgas Penanganan COVID-19 sama Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita bisa lihat kepentingannya ke arah mana gitu. Terus juga kita bisa lihat bahwa bahkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 ini itu diisi sama Erick Thohir yang gandeng seorang jenderal TNI yang lagi mimpin Angkatan Darat jadi kepala staf, yakni Andika Perkasa. Ya kita tahulah dia menantunya siapa ya. Masih ada kaitannya itu sama kasus yang kontras tanganin gitu. Terus banyak banget lah. Kemarin Kemenkes juga Terawan karena lihat cuitan salah satu jurnalis yakni Akfi Asfan di Twitter, dia malah mau ngirim surat peringatan tuh. Jadi nggak fokus sebenarnya ranah kerjaan Kementerian Kesehatan itu ngurusin kesehatan apa ngurusin nama baik gitu ya. Karena emang kalau kita lihat ya udah buruk lah, dari Maret nggak kelar-kelar corona di Indonesia malah makin parah gitu. Dan ya lagi-lagi semakin menguatnya TNI Polri dalam kerja-kerja bidang-bidang lain termasuk di Kementerian Agama gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ya presidennya udah ngasih pernyataan sense of crisis, harus kerja lebih dari pekerjaan harian, tapi kita lihat kenyataan-kenyataan kebijakannya justru bertolak belakang dan malah kontraproduktif sama apa yang diinginkan oleh bangsa kita, oleh kita semua gitu. Kita pengen semua kelar tapi malah makin ruwet kayaknya sama kebijakan-kebijakannya, alias nggak nyambung Pak Jokowi.
Oke, itu dia tadi video-video yang nampilin Presiden Jokowi ngomongin PR atau pekerjaan harian yang bisa akhirnya kita simpulkan kalau ya Pak Jokowi hobinya emang ngasih PR ya, tapi juga hobi nggak nyelesain tugas-tugasnya gitu. Kayak hobi dan nggak ngerjain PR untuk urusan yang kontras juga desak dari dulu, yakni PR penuntasan kasus HAM berat masa lalu di Indonesia, Pak Jokowi. Masih inget nggak tuh dulu pernah janji di tahun 2014 untuk mau nyelesain itu. Kan menang juga karena kampanye itu kan, lawan Pak Prabowo dulu. Terus ya kita juga masih nunggu nih aksi-aksi Pak Jokowi untuk janji-janjinya yang lain. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk terus kritis, untuk terus nyuarain apa yang perlu kita ingetin ke negara karena itu merupakan hak kita semua sebagai warga. Untuk konten-konten soal HAM lainnya, teman-teman bisa follow media sosial Kontras di @kontras di Twitter atau @kontrasupdate di Instagram. Buka juga website Kontras di kontras.org. Sampai ketemu di video ngegas lainnya. Silakan komen, mau Kontras ngomentarin apa nanti. Di like dan di share juga video ini untuk semakin banyak orang-orang yang nonton soal hobi Presiden Jokowi ngasih PR ke pejabat-pejabat di Indonesia.